kita lanjut saja untuk cara selanjutnya, itu kajian kitab yang telah disampaikan oleh guru kita Karono Ustaz Rabi'ah Sekarang tadi kepada beliau bersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, azam niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم لا تمس قلاما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق ألف رقبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus kepada ketua lingkungan yaitu Bapak RT Iwan Mulyawan yang pada hari ini beliau tidak sempat hadir karena memang dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Kita doakan senantiasa beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada bini sepuh kita yaitu abang kita, Abang Marwan. Saat ini beliau dalam keadaan sakit. Kita doakan senantiasa beliau pun segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita Ustadz Agus yang kebetulan putranya kemarin malam saya dengar dapat musibah kecelakaan dan masuk rumah sakit, yang alhamdulillah saat ini sudah ada di rumah. Kita doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram, khususan ila hadratin Syekh Al-Faqih Al-Alam Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar An-Najari wa khususan ila hadratin Syekh Al-Faqih Al-Alam Al-Fadil Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadz dzulumati ilan nur. Senantiasa pada malam hari ini yang hadir semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Maisyarah itu selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Fatah ya. Al-Fatah ya. Alhamdulillah beliau sudah 2 bulan ini memang saya woro-woro, saya telepon, bahkan saya SMS, ayo mari kita sama-sama hidupkan kampung kita, wilayah kita senantiasa seperti taman-taman surga, tidak menjadi taman-taman neraka ya. Karena kalau kampung gak ada pengajian itu seperti ibarat kuburan. Nah, alhamdulillah ibu-ibu yang gak biasa semoga nanti terbiasa ya Bu ya. Ya Bu ya. Saya tahu, saya paham kalau ibu-ibu itu jam 7, jam 8, jam 9 udah ngantuk. Tapi dalam hal ini duduknya kita di sini bukan duduk ngomongin orang, tapi duduk nuntut ilmu yang biasa. Tiap malam Selasa ada pengajian di tempat saya, jojong baik, tidur juga nggak apa-apa. Yang penting pertamanya udah ngedengerin. Sekarang waktunya kena nih batoknya. Jadi kita bareng-bareng ngaji, tujuannya untuk apa sih Bu? Untuk bekal kita di akhirat. Kita yakin bahwa kita semua bakal modiar. Wong kira wong Jawane kabeh wong bakal modiar. Ya. Karena kita nggak bakal bisa lari dari kematian. Nggak apa-apa ibu ngantuk juga, nggak apa-apa ibu nggak senang juga, nggak apa-apa ibu terpaksa juga ngaji, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Enggak ada yang bakal
Cuman ada yang nyatet, ada rokib, ada rokib itu nyatetin yang baik-baik, kalau atid nyatetin yang jelek-jelek. Mudah-mudahan duduk di sini dicatat oleh Allah melalui malaikat rokib, kita tercatat orang-orang yang terbaik. Tuh, ya. Jadi duduknya di sini itu Bu, duduk di majelis taklim ini 1 jam aja Ibu, ya, nggak megang kitab, nggak megang pena, nggak nulis, dengerin aja, dengerin. Kalaupun nggak ngedengerin, tidur ngiler pun nggak apa-apa, masih dapat pahala. Kata Rasul, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Duduknya ibu di majlis taklim 1 saat saja, 1 jam saja, baik malam maupun siang, ibu nggak bawa pulpen, ibu nggak nulis 1 huruf pun, khairul laka min itqi alfi raqabatin, kata Nabi, itu lebih baik daripada bapak-bapak, lebih baik daripada ibu-ibu, daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Masya Allah, bisa ibu bebas budak 1000 saya. Ibarat ibu ditamsilkan memberi makan 1000 orang, bisa ibu masih makan 1000 orang. Berat, jadi mendingan berat-berat sambil tidur, sambil ngiler, sambil kentut, mendingan duduk di majelis taklim, dapat pahala. Capeknya dapat pahala, nyeselnya dapat pahala, gedegnya aja masih dapat pahala kalau ngaji, ya. Itu makanya mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibunya istiqomah. Kenapa dinamakan majelis taklim Jam'iyatul Ummah? Jam'iyatul Ummah itu adalah perkumpulan umat. Bukan cuma laki-laki, ada laki-laki, ada ibu-ibu, ya. Jadi mari kita sama-sama, daripada ibu-ibu nanti setiap hari bangun tidur ngomongin orang, mending banyakin baca tasbih. Tasbih itu banyak pahalanya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, terutama untuk nenangin jiwa kita, hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau ibu bangun tidur bikinin kopi, bapaknya baca tasbih. Habis bikin kopi, ngasih makanan, baca tasbih. Habis ngopi, habis makan sarapan, baca tasbih banyakin. Laki berangkat kerja, bacain tasbih. Bagaimana tasbih itu Bu? Kalimatnya gimana? Ada yang bisa nggak baca tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacain tasbih Bu. Kalau lagi malas diajak ngaji, bacain tasbih di kupingnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngaji. Gitu juga bapak-bapaknya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngaji. Ya, jangan kita ngajak ngaji tapi keluarga kita enggak ngaji. Nanti kita berdosa. Kenapa? Karena ngaji itu hukumnya wajib. Fardunya fardu ain. Gitu ya. Mari kita sama-sama, walaupun enggak lama-lama, sedikit aja, takut ibu-ibu mah katanya besok-besok baru lama, lama ngajinya biasa gitu. Tapi kalau ngambil sembako dari jam 8 sampai jam 12 ditungguin biasa sebenarnya gitu. Tapi kalau ngaji ya begitu loh, makanya kita pelan-pelan aja ya. Ini bentar lagi juga Bu, sembako banyak Bu, bentar lagi tahun 2024. Mana itu? Ini anginnya gede banget ya. Jadi acak-acak ini juga di mana-mana. Satu frekuensi, tambahin lagi 200.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani wal 'ishrun fi fadilatit tasbih. Bermula ini bab yang ke-25 fi fadilati, di dalam menerangkan keutamaan tasbih. Ibu banyak yang bisa baca tasbih tapi mungkin keutamaannya belum ada yang tahu ya Bu ya. Ada yang tahu belum keutamaan tasbih Bu? Bu? Antuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun inda makhluqin, man kana lahu hajatun inda makhluqin, barang siapa yang punya hajat inda makhluqin, kepada makhluk, sesama makhluk tentunya sesama manusia. Kita nih umpamanya Mas Gono punya kebutuhan, minjem duit sama bosnya, punya kebutuhan. Bosnya itu manusia pastinya ya, iya kan? Falyaqif ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimati. Kata Rasul, siapa orang yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, kita sama bos kita mau pinjam duit, sama tetangga kita mau pinjam duit, Mas Gono mau pinjam duit sama Kang Anto, dikasih ilmunya sama saya ini sekarang. Falyaqif ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimatin. Jadi kalau Mas Gono mau pinjam duit ke Kang Anto, habis sholat subuh datang aja ke rumahnya. Bacanya apa? Hadhil kalimati wahiyya, yaitu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi bacanya jangan kayak saya begini, jangan. Kalau baca begitu tinggal pergi duluan. Tinggal pergi duluan. Wah, itu ketahuan ilmunya nih dari Ustaz. Bacanya bisik aja, bisik. Berdiri kata Rasulullah di sampingnya Kang Anto, baca tasbih. Baca tasbihnya asal kedengaran telinga kita aja. Umpama Kang Anto itu punya duit tapi malas ngasih, dikasih sama Allah. Dibuka hatinya menjadi dermawan. Iya ya, Mas Gono gajiannya sekian, tanggal sekian, bininya gajiannya tanggal sekian, gua kasih ntar bulan depan dia bayar. Itu. Kalau kontrakan belum bayar, bacain tasbih lagi biar 3 bulan kereta ditagih sekali. Kalau ada ibu-ibu punya laki, lakinya medit. Medit nih lakinya. Udah waktu gajian, tanggal 29, 30 gajian, datang ke rumah, dia belum tidur, belum apa, langsung di depan pintu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ibu-ibu mah bacanya yang kencang. Kalau kencang lakinya mikir, ini gua pasti lu baca tasbih ada maunya nih. Mana gajian, mana gajian. Yang biasa gajian dikasih separuh, insya Allah dibayar semua, dikasih semua gajiannya.
Tapi kata lakinya, nih gua kasih gaji semua bulan ini, setahun lu habisin ya, jangan dulu. Dikasih sebulan, mintanya dihabisin satu tahun. Perkara tasbih itu Masya Allah ibu, bukan hanya untuk kemaslahatan dunia, bukan hanya untuk kemaslahatan dunia, tapi untuk kemaslahatan akhirat. Ibu punya kebutuhan di dunia, mohon bantuan kepada sesama makhluk, silahkan. Karena kata Allah, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Kita harus saling bantu membantu. Kang Anto punya duit, saya pinjam duit, kasih. Tujuannya buat apa? Buat beli beras, kasih. Tapi kalau saya datang ke Kang Anto pinjam duit, Kang Anto pinjam duit berapa? 100.000 aja, buat apa? Buat modal online. Jangan dikasih. Itu dosa. Tapi kalau buat beli beras, pinjam 100.000, biar lebih bagus dikasih. Atau sekaligus, Ustaz nggak usah dibayar 100.000 kan begitu. Ya, 100.000 minjem ya, Kang Anto 100.000 mah kecil itu. Jadi wal yakun hadhil kalimat, siapa orang yang punya butuh kepada sesama manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tujuannya apa sih? Untuk saling bantu membantu, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ada minta bantuan, ada yang minta bantu, jangan pelit. Ya, ada orang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta sedekahnya. Kasih walaupun 1.000, 2.000, tambah keimanan orang itu. Dengan apa keimanannya? Ia mendoakan alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Anto lebih banyak rezekinya, ditambah kenikmatannya, sakinah rumah tangganya, ditambah lagi istrinya. Enggak bohong. Sampai wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasul, fa wa haqqi rabbi, maka Allah punya hak kepada siapa? Maqalaha abdun ila qadallah. Tak seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah punya hak illa qadallahu ta'ala, kecuali Allah memberikan hajatnya, memberikan keinginan hambanya, walaupun hambanya itu masing-masing punya kebutuhan kepada sesama hamba. Tasbih ini bukan hanya kemaslahatan di dunia, bahkan untuk kemaslahatan akhirat. Min umurid dunia wal akhirah. Kemaslahatan dunia, kita saling tolong menolong kepada sesama manusia. Yang nggak punya beras kasih beras, yang nggak punya duit pinjamin duit, nggak apa-apa, asal bayarnya waktunya pas. Jangan juga dilebih-lebihin ya. Ya, kalau minjemin duit sama teman sama tetangga jangan melebih-lebihin ya. Itu namanya rentenir. Nah, rentenir itu masuk neraka. Ya, itu. Fit dunya wal akhirah, min umurid dunya wal akhirah. Ada juga tasbih itu kemaslahatan untuk akhirah. Seperti apa sih bu kemaslahatan akhirah itu? Kemaslahatan akhirah itu kata Nabi, wala yamut hatta yura maq'adahu fil jannah. Siapa orang yang membaca tasbih, mendawamkan membaca tasbih, mau masak baca bismillah langsung baca tasbih, habis sholat baca tasbih, mau duduk ngobrol baca tasbih, malam baca tasbih, kapan aja baca tasbih. Lam yamut, kata Allah, kata Rasul, tidak akan mati nih orang yang sering baca tasbih. Ya, hatta yura, sehingga ia maq'adahu fil jannah,
diperlihatkan ibu-ibu, diperlihatkan bapak-bapak, nggak bakal mati sebelum dikasih lihat, sebelum dikasih tahu tempat duduknya ibu-ibu, tempat duduknya bapak-bapak di surganya Allah. Oh, paham nggak tuh? Oh, paham ya? Jadi kalau ibu sering baca tasbih, siang malam baca tasbih, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Cicing baik Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara ingat Allah? Bagaimana Bu ingat Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ibu baca tasbih antara pagi dan petang. Tuh pagi baca tasbih, petang baca tasbih. Petang tuh apa sih Bu? Menjelang malam, habis maghrib zikir tasbih, habis sholat 5 waktu baca tasbih subhanallah 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 30 di subhanallah alhamdulillah 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 30 di Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 30 di 3. Dijamin sama Allah orang yang seperti ini gak bakal mati, gak bakal modar, gak bakal maut sebelum dia diperlihatkan tempat duduknya di surganya Allah. Sering gak ibu-ibu baca tasbih kalau pagi? Jarang, aku aja. Ngaku jarang ya. Kita sekarang ini pakai. Mau buka warung baca tasbih, mau berangkat ngambil sembako baca tasbih, Bu, biar cepet dikasih. Iya. Kenapa? Ada salah satu cerita, ada seseorang wanita yang selalu baca tasbih terus tiap harinya. Punya laki pencoleng, punya laki gak pernah ibadah sama Allah. Setiap bininya baca tasbih, gedek aja sama lakinya, gedek aja sama bininya. Baca tasbih, mau tidur lagi baca tasbih. Di malam Jumat gua mau tidur, bini gua baca tasbih mulu. Kata bininya, bentar ya bang, baru jam 12, ntar jam 12:30 baru bulu Yahudi. Lakinya mau betah, gedek banget sama bininya baca tasbih. Suatu saat dia punya pikiran jelek, biar mati nih bini begini. Dia pergi ke pasar nyari ular. Sampai pasar dia beli ular, dapat 10 biji, nggak tanggung-tanggung ularnya kobra. Di pasar nggak ada ularnya, dia nyari di belakang kebun suruh ular kobra banyak banget, masuk ke rumahnya si Jamaludin. Masya Allah, ular mana gede sebengkelang begini, ular gede banget. Dapat 2 kali masuk ke rumah itu. Wah, kata orang, bang mau kemana? Mau beli ular ke pasar nggak dapat. No, di kamar gua ada 2 biji, ambil. Diambil tuh sama lakinya, dibawa pulang. Kata lakinya, lu mampus lu nih, udah sampai rumah. Dibungkusnya itu ular sampai rapat banget. Karena dia gedek sama bininya, sering baca apa? Sering baca tasbih. Dia bawa pulang. Sampai rumah pulang, hei Neng, lagi mana lo? Abang, punya salah dulu ibu. Gue capek, nih makanan lu pakai nih, lu butuh makan, buat makan. Karena dia sama istrinya, istri solehah, bacanya tasbih terus. Subhanallah, bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Kata lakinya melotot aja, modal. Baca tasbih, pas dibuka sama bininya, Masya Allah, itu pas dibuka ular jadi emas sebengkelang. Emas 2 biji, emas yang gede 1, yang kecil 1. Emang ularnya di tempat ular itu yang gede, apa yang kecil? Jadi ular itu jadi emas. Waduh, alhamdulillah bang, terima kasih.
Kenapa nggak dari dulu lu bawa bungkusan begini nih, kalau tiap hari begini mau gua banyak mas? Emang kenapa? Ini kenapa dapat 2 emas 2 biji dari mana bang? Oh gua tadi dari pasar katanya. Dalam hatinya sial dong, nggak bagus begini. Wah kalau gitu gua nyari ular lagi. Jadi ular sanca. Dapat PRT yang dapat di sini ular sanca. Kata PRT, kata bini, kata lakinya, ini mau buat gua ini mah. Jangan sampai bini gua tahu dia dapat tuh PRT ular sanca dibawa pulang. Bininya lagi di depan rumah. Ngapain Nek? Kagak, lagi nungguin abang, kali aja bang dapat emas lagi katanya. Boro-boro katanya, gua bawa juga ini karung. Dalamnya ini apa kelontongan. Udah Nek masuk aja dulu dalam rumah katanya. Atau bininya namanya bini solehah, tuh nurut aja masuk ke dalam rumah. Pas dibuka sama PRT itu langsung ular palanya nyaplok. Dia lagi PRT. Dililit PRT sampai sakit sekarang. Masya Allah. Jadi gara-gara apa tuh? Gara-gara geblek sama tasbih. Awas hati-hati Bu, makanya kalau lagi-lagi kerja bacanya tas. Laki kita berangkat kerja capek bacain tasbih, pulang kerja insya Allah dapat rezeki yang halal, yang thayyib. Ya, pasti dapat rezeki yang thayyib. Banyakin tasbih. Kemaslahatan akhirat tasbih mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan dari Allah. Siapa orang yang banyak baca tasbih, dia tidak akan mati kata Allah sebelum ia diperlihatkan ke surganya Allah. Tempat duduk di surganya Allah. Ketika malaikat Israel dapat tugas dari Allah, hei Israel, kau cabut nyawanya orang-orang yang sedang ngaji di majlis taklim Jam'iyatul Ummah. Ini udah waktunya dia mati semua kecuali yang ngajar. Mati semua. Kata Israel, siap ya Rob, siap ya Tuhanku. Aku akan jemput semua yang sedang ngaji di majlis taklim Jam'iyatul Ummah kecuali yang ngajar katanya. Berangkat dia. Pas sampai sini lagi tahlil, lagi tasbih, lagi baca tasbih. Balik lagi. Ya Allah, ya Rabb, tak kuasa aku mencabut nyawa orang-orang yang sedang taklim di majlis taklim Rasulullah, majlis taklim Jam'iyatul Ummah. Kenapa gerangan ya Israel? Ternyata mereka di sana sedang mengingat Engkau ya Allah ya Rabb, sedang membesarkan nama Engkau ya Allah ya Rabb, sedang mensucikan Engkau ya Allah ya Rabb. Baik kalau gitu, akan aku tambah mereka umurnya lebih panjang lagi, lebih barokah lagi. Itu malaikat aja gak berani mau ngambil nyawa kita yang lagi pada ngaji, malah ditambah umurnya sama Allah. Yang kira-kira habis ngaji 2 hari lagi mati, ditambah lagi jadi 2 tahun lah. 2 tahun lagi, makanya ambil barokah pulang ngaji. Nih, inget-inget jangan-jangan gue 2 tahun lagi mati. Pokoknya kita tasbih aja adalah gitu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun, tidaklah di atas bumi ini seseorang yakul, berjalan di muka bumi ini, yakul mengucapkan, kata Rasul, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang manusia di atas bumi ini berjalan di atas muka bumi ini, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la hawla walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri.
kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang di muka bumi ini banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu mengambil sembako, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masyaallah. Itu orang yang sering mengucapkan kalimat itu, kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu la ilaha. Kalimat takbir Allahu akbar. Kalimat tasbih subhanallah. Kalimat pasrah kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billahil. Masya Allah, tiada daya dan upaya ya Allah, aku akan melaksanakan ibadah kepadamu terkecuali atas kekuatanmu, dan tiada daya dan tiada upaya ya Allah jika aku akan melaksanakan kemaksiatan terkecuali atas kekuatanmu, pertolonganmu ya Allah. Jadi kalau kita mau maksiat bacanya apa, Bu? Subhan. Mau ngomongin orang bacanya subhan. Enggak jadi, Bu, ngomongin orang pasti ya. Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, orang yang seperti ini kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bu, bisa nggak ngitung buih di lautan? Nggak bisa. Tapi ibu pasti bisa ngitung dosa kita. Secara kasat mata, kalau kita naik kapal, kita lihat buih di lautan itu ada batasan, Bu. Enggak kita bisa hitung, enggak bisa kita hitung. Tapi kita bisa lihat, bisa kita nampak di mata kita itu terlihat. Oh, ternyata dosa banyak ya, segitu doang. Tapi ketika kita menghitung dosa kita, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Dosa kepada ibu bapakku, dosa kepada guruku, dosa kepada kedua ibu bapakku, dosa kepada tetangga-tetanggaku ya Allah ya Rabb. Kalau tiap hari gua ngomongin orang. Malam hari ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Lisanku tidak akan kuucapkan selain mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tasbih, dan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah, Bu, kalau kita duduk ngobrol baca tasbih dulu, bener ya. Kalaupun keseleo, Allah ma'fu, Allah maafkan, Allah ampuni. Habis ngomongin orang kita ingat, oh iya gua tadi ngomongin orang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diampuni dosanya oleh Allah. Walaupun dosa kita seluas sebanyak buih di lautan. Ya. Udah 9:30. Lanjut apa? Ibu, capek ya? Kalau udah capek, apa? Itu ilmu, Bu, baru 2. Ya. Ini kalau Bu RT nih, kalau Pak RT udah dapat honor 3 bulan sekali, jaga pintunya paling pertama. Ya, makanya ini udah ada ilmunya ya. 3 bulan sekali tuh langsung aja tasbih. Dan nggak dibagi-bagi, duitnya dikasih semua. Ya, dah nggak usah banyak-banyak, Bu ya. Ya Bu ya, dikit aja ya. Ini juga kalau dipakai, Bu, masya Allah. Ya, kita itu perlu apa sih? Karena kebutuhan kita di dunia itu adalah untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah, Bu. Yuk yang kerja-kerja, bapak-bapaknya yang kerja-kerja, ayo dengan baca tasbih, insya Allah dilancarin semuanya, Bu. Untuk kebutuhan akhirat, banyakin tasbih. Dengan baca tasbih, kita bakal punya bekal di akhirat. Jadi nggak perlu lagi ibu belajar. Kalau ditanya sama malaikat Israel, marrabbuka, nggak usah ngapal-ngapalin dah. Marrabbuka wa ma nabiyuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita nggak ngaji-ngaji, ngomong siapa ya? Tapi kalau kita ngaji mah bisa jawab sendiri. Kalau ditanya malaikat Israel, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, pasti jawab. Pas
pasti bisa. Tapi kalau kita nggak ngaji, ngapalin seumur hidup jawaban itu, giliran modal nggak bisa jawab. Nih kita ngaji nih buat kepentingan dunia, juga buat kepentingan akhirat. Semua manusia bakal dikejar yang namanya kematian. Kita pasti mati. Urusan mati nggak anak-anak, nggak remaja, nggak dewasa, nggak tua, nggak laki-laki, nggak perempuan. Waktunya mati mati. Kata Allah dalam firman-Nya, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Masya Allah, merinding. Astagfirullah. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya bahwa kematian itu yang ada pada dirimu, yang lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, kata Allah. Suatu saat nanti kematian itu akan bertemu dengan kamu. Kamu itu kita semua. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kita mati, bakal dikasih tahu sama Allah jawabannya. Semasa kehidupan kita di dunia, banyak zikirkah, banyak ngomongin orang, banyak sholatkah, banyak ninggalin sholat, banyak main gapleh apa banyak ngaji? Gapleh lagi kayaknya ini Ustaz gede banget sama gapleh. Kagak gede, ngingetin doang. Kalau gede mau udah gua siram pakai air, gua ngingetin doang. Ingetin doang. Kata Allah, summa, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apa sih yang bakal diberitahu oleh Allah? Amal perbuatan kita, Bu. Masya Allah. Mati diambil nyawa kita oleh Israel. Ditanya sama Israel, man rabbuka wa ma nabiyuka, hei Fulan bin Fulani, siapakah Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku nabi besar kita Muhammad. Kalau yang amaliyahnya baik bisa jawab, Bu. Tapi kalau amaliyahnya jelek, boro-boro mau ngejawab yang ada melongo aja kayak orang main kalah. Iya, Bu. Ditanya Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bengong, bingung. Waduh, Israel langsung cieker, dihantam, nggak bisa jawab. Iya. Langsung kata Israel, ini akibat perbuatanmu di dulu, ninggalin sholat di dunia, ngomongin orang di dunia, fitnah orang di dunia, nggak sedekah di dunia. Sekarang waktunya lu ditanya Tuhan lu aja lu nggak bisa jawab, juga dihantam, lepas ke dalam, mepes ke dalam, ditimbulin lagi sama Allah, mepes lagi. Tuh. Mati itu sakit, Bu. Idris, tahu Idris? Siapa Idris? Ada nggak yang namanya Idris di sini? Ada juga Bang Idris sudah meninggal. Allahu warhamhu. Bang Idris. Idris itu nabi. Idris itu keturunan Nabi Adam yang keenam daripada putra si Qabil. Dia punya teman namanya Israel. CS banget. Akrab banget. Nggak bedanya Pak RT sama Kang Anto, nggak bisa dipisahin. CS banget itu. Ngobrol tuh. Israel minta izin sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku kangen sama Idris. Turunlah kau ke dunia, temui Idris, sampaikan kepada dia salam dariku, kata Allah. Kata Nabi Idris, kata Allah kepada Nabi Idris. Ngobrol tuh Idris. Dari mana aja Il? Ya, aku udah lama kangen pengen nemuin lu, kata Israel. Kata Idris, ini kan kata Allah, semua kita bakal mati. Lu juga mati kan Il, katanya begitu. Emang iya. Boleh gak sih gua nyoba mati? Lu bisa gak bilang sama Allah? Aduh bisa, kata Idris.
Tapi sebelum gua dicabut, lu bilang dulu kira-kira gua mau mati seminggu lagi, lu bilangin ke gua. Oh siap, kata Israil. Kata Israil. Berangkat Israil, lapor ke Allah, ya Allah ya Rob, Idris pengen ngerasain mati, ya Allah ya Rob. Oh ya udah silakan, kasih tahu. Sekarang jangan tar turun lagi ke dunia. Hei Idris, kau bakal mati hari ini Idris. Kata Idrisnya, lu jangan main-main kenapa sih? Udah kan gua udah bilang kalau gua mau mati, lu kasih tahu dulu seminggu lagi gua mau mati, lu kasih tahu dulu. Gua mau ada bekal, gua mau zikir, mau apa sama Allah. Enggak bisa, Dres. Kata Allah lu hari ini harus mati. Dicabut nyawanya sama Israil. Habis mati namanya juga Nabi. Diajak keliling ke surga, ngelihat taman surga. Begitu indahnya Nabi Idris ngelihat surga, Masya Allah, Subhanallah. Idris ngelihat surga. Idris ingat, Israil, aku sudah kau perlihatkan surga. Bisakah aku kau perlihatkan neraka, Israil? Jangan, Dres, jangan. Neraka itu serem. Jangankan lu nyeburnya, ngelihatnya lu bakal pingsan, Dres. Gak apa-apa, yang penting udah ngelihat neraka dulu dah. Dibawa sama Israil ke neraka. Baru ngelihat neraka, Israil langsung ngejoplak. Ngelihat segitu banyaknya api, banyaknya umat manusia yang ada di neraka, yang menjerit, meratap, merintih, minta ampun kepada Allah. Sementara Zabaniyah wang melemparin orang yang banyak dosa. Israil, malaikat Zabaniyah itu jangan macam-macam. Siapa yang gak mau ngaji, Masya Allah, nanti disuruh pegang palanya dilempar. Aturan ke surga, kelewatnya ke neraka. Jadi mendingan kita ngaji, ngantuk-ngantuk juga ya kan? Tuh ditanya sama Israil, Dres, udah siuman dari pingsan, bagaimana? Masya Allah, ternyata enakan surga ya daripada neraka. Iya, yaudah kalau gitu yuk kita langsung ke dunia lagi. Kata Idris, oh gah gua nggak mau ke dunia lagi. Gua udah pengen cukup di sini aja dah. Cukup, gua pengen hidup sampai kiamat di surga. Jadi Nabi Idris sampai sekarang masih di surga. Tuh, maka kita kudu yakin sama Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman. Wong kang iman kabeh. Ya. Percaya kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Yang maha gaib adalah Allahu Rabbi. Percaya kepada ciptaan Allah yang namanya surga dan neraka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Bisa gak? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Surga dengan amal sendiri. Cari itu surga. Yakinin bahwa Allah itu maha gaib, maha tahu, maha pencabut nyawa, maha menghidupkan, maha menciptakan surga dan neraka. Kalau kita cinta kepada Allah, takut akan neraka, ngaji terus sampai mati. Siapa yang masuk ke majlis taklim wajib terus sampai akhir hayatnya, nggak bakal dihisab, masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin. Kata Rasul, siapa orang yang masuk ke dalam majlis sampai mati, ngaji terus, pulang ngaji dia mati, itu pas mati langsung diperlihatkan surganya. Maka banyakin ibadah kepada Allah, banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali mi'ata marra lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Siapa orang yang baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya itu, ya, mangqala la ilaha illallah kulla yaum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, tidak akan mati sampai apa? Sampai kita lihat itu surga.
lihat, pas ngelihat surga baru mati. Makanya orang yang mati itu, yang turun ke dunia ini, malaikat yang pencabut nyawa kita itu yang pertama bukan Israel. Bukan Israel. Yang pertama 170 malaikat adalah sang pencabut nyawa seseorang. Ruh dicabut dari ujung kaki sampai dengkul. 170 malaikat udah ada tugasnya nyabut nyawa dari kaki ke dengkul. Pergi, datang lagi 170 malaikat nyabut nyawa dari dengkul ke pusar. Udah selesai tugasnya 170 malaikat, pulang lagi, datang lagi 170 malaikat nyabut nyawa dari pusar ke tenggorok. Ceklok. Lihat kalau orang lagi syakaratul maut, yughir napasnya naik turun. Nah kita talqin tuh, kalau ada keluarga kita lagi sakaratul maut, talqinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin. Jangan kecolongan, jangan sampai. Kalau keluarga kita lagi sakarat, jangan dijauhin. Baca Yasin, yang lainnya, yang satunya talqinin di telinganya. Kalau udah napasnya tinggal kelek di sini doang, tuh kebanyakan yang udah sakarat. Ditalkinnya dengan kalimat Allah. Jangan kecolongan. Selesai malaikat 170 yang punya tugas nyabut ruh kita dari perut ke tenggorokan, dari pusat ke tenggorokan, datang lagi 170 dari tenggorokan nyabut sampai ke ubun. Yang nyabut siapa? Malaikat rahmah. Yang nyabut malaikat rahmah, yang diserahin kepada malaikat rahmah. 170 malaikat dicabut nyawanya dari tenggorokan ubun-ubun. Kalau orangnya beriman, tukang ngaji, tukang tasbih, tukang zikir, dicabut, diserahkan ruhnya kepada malaikat rahmah. Tapi kalau orang yang durjana, dicabutnya langsung. Wah, sakitnya Masya Allah. Diserahinya kepada siapa? Kepada malaikat Zabaniyah. Mati loh, katanya bapak gua mati, yang tua, yang muda, anak-anaknya mati. Yang ingat sama orang tua nangis, yang jauh sama orang tua nangis. Yang tua anaknya paling nakal, menjualin rumah melulu, nangis juga bapaknya mau mati. Tuh pas mati, mati ya. Roh itu sudah hilang. Tapi ketika roh itu kita ini jasad kita mau dimandikan, diturunin lagi tuh malaikat. Kata Allah, hei Israel, turunin lagi, kasih lagi, masukin lagi rohnya kepada jasadnya si Anu. Ketika mau dimandiin, nanti ambilnya mandiin. Kalau amal kita bagus, disiram air mandi sama ambil tuh yang ngerjain mandiin mayat, Masya Allah, airnya dingin, sejuk, indah, terasa, adem. Sampai ke kubur juga gak bakal hilang rasa ademnya. Tapi kalau kita durjana, ngerasain air itu seperti tidak ubahnya timah disiramin ke badan kita. Mau begitu? Masya Allah. Udah dimandiin, dicabut lagi, ruhnya diangkat lagi, dicabut sama Allah, langsung dikapanin, pas dibungkus, diikat kakinya. Kalau yang bener, yang imannya kuat, pas diikat tuh talinya langsung enak. Tapi kalau waktu di dunianya banyak ngomongin orang, banyak keliling, banyak ngejablay, itu tali lepas lagi. Diikat pocong dari bawah, diikat lagi ke dengkul, langsung ke perut. Pas di leher gak buru-buru diikat, langsung tuh Allah turunin lagi ruhnya kepada si jasad itu. Pas diturunin, dibuka botolnya, ayo keluarganya, kata yang ambil yang mandi, ayo mumpung belum dikubur bapak lu, mak lu, yo lihat, yo minta maaf sama mak lu ya, sama bapak lu ya, dosa-dosa lu ya. Dilihat tuh air mata, kelopak matanya tuh si mayit ada air, itu bukan air mandi bu, itu air mata. Ruhnya ditaruh lagi ke jasad itu, ngomong ruhnya, nak, mati itu sakit nak, jangan buru-buru mati nak, jangan buru-buru mati cucuku ya Allah. Sakit mati itu nak, sakit.
banyak istighfar, tobat kepada Allah. Nah, sayangnya nggak ngedenger itu. Kalau kita dikasih ngedenger sama Allah, manusia banyak yang tobat cepetan. Itu air mata yang di kelopak mati itu bukan air mandi. Itu ruhnya dihidupin lagi, nangis tuh ruh, ngelihat anak-anaknya. Ya Allah, dia tahu waktu di dunianya anak gua ini paling bandel, anak ini tukang sholat, anak ini tukang main, anak ini tukang main bini orang mulu. Kelihatan. Makanya kata nah, jangan mati buru-buru sebelum tobat. Ruhnya ngomong. Udah tuh dibungkus, disolatin, orang anaknya langsung ngomong di tempat sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong bantu doa, sholatkan orang tua saya. Maafkan bila punya salah. Kalau punya utang bilang sama saya. Udah selesai. Dimasukin lagi rohnya ketika diangkat tuh. Berangkat diangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dipanggul. Mau ahli zikir, mau ahli maksiat, waktu dipanggil mah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diturun lagi rohnya ke jasad itu, menjerit tuh jasad, nangis, tertawa, tersenyum. Yang tersenyum yang mana? Wah, masya Allah, pas digotong dari masjid, gua habis disolatin, ibarat kilat tuh mayit, cepat banget. Makanya kata orang heran ya, si Abu mah jalannya cepet ya. Itu mayit ngomong, bang, cepetan bang. Kalau ibarat yang ngegotong itu ngedengar mayit ngomong, cepetan bang, gua udah ditungguin di kuburan, gua udah kelihatan jannah, kelihatan surga, kelihatan kebun-kebun surga, cepet bang. Kalau yang iman, pengen buru-buru dikuburin, Bu. Masya Allah. Kalau di sininya tukang maksiat, durjana, ngelakuin maksiat terus, itu pengennya jangan buru-buru. Makanya ada yang katanya mayit itu berat banget, padahal tuh kurus banget. Ini mayit kurus tapi berat banget. Itu dia ngomong, bang, jangan buru-buru bang, jangan buru-buru bentar dulu. Kenapa? Kalau kita bisa jawab, kenapa? Itu bang di kuburan gua ular gede-gede banget, ularnya ular sejauh langkrok. Nungguin, ular yang nggak pernah sholat, nungguin di kubur kita bang, Lambat sampai dibawa ke kubur, kan ada aja tuh kadang-kadang hujan. Terus kadang-kadang di dalam kuburnya banyak batu, di kuburnya banyak itu akar-akar pohon. Masya Allah, itu bukti. Maka kata Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha gaib, yang tahu yang nyata. Dia bakal buktiin perilaku di dunia lo di kuburnya dibuktiin sama Allah. Yang iman masuk kubur dengan tenang tanpa halangan, digotongnya enteng. Yang gak iman digotongnya berat, lama banget. Mau di kuburnya kudu nungguin lama. Ada ketinggalan lagi tuh papan kuburannya, masya Allah. Maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat. Yang iman mah langsung pas dikubur tuh, masya Allah. Doanya juga kan ibu-ibu sama bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemahaman ibu, akhirat itu yang mana? Dunia itu ya di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Siapa yang beribadah, dia pasti dapat kesenangan dunia. Siapa yang beribadah, dia pasti dapat kesenangan akhirat. Dunia itu yang sedang kita jalani, Bu. Perintah Allah, sholat, ngaji, sedekah, yatim. Itu perintah Allah. Tapi ketika kita durjana, masya Allah, Bu, akhirat itu bukan akhirat yang di sono, yang udah ibu melihat neraka, bukan. Akhirat pertama itu alam barzakh, al mautu babun. Mati itu pintu untuk apa? Untuk melihat dan menyaksikan jawaban-jawaban daripada Israel, Mungkar, Nakir. Ditanya ibu selamat dalam kubur, selamat ibu sampai akhirat. Ibu tidak selamat dalam kubur, maka ibu bapak tidak selamat sampai akhirat. Tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu akhirat, bukannya akhirat yang di sono, yang belum kepikiran sama kita. Yang udah kepikiran sama kita tuh yang akhirat, Bu, alam barzakh.
Kalau kita lulus di alam barzah, lulus di kuburan, kita bakal bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Nampak seperti apa Allah itu yang tidak bisa kita bayangin. Ya, kita nggak bisa bayangin Allah itu punya tangan. Allah membentangkan sayapnya. Tapi pikirannya bukan sayap seperti burung. Nanti kalau kita pengen tahu sayap Allah, kalau kita pengen tahu tangan Allah, pengen tahu kaki Allah, pengen tahu rupa Allah, yuk taubatan nasuha, banyak ngaji, jangan banyak leha-leha. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kita semua rangkaian acara pada hari ini. Insyaallah ujian berikutnya kita di tanggal 4 Desember dan insyaallah juga di situ kita akan ada coba pembahasan terkait tajwid nanti disampaikan oleh para ulama Ustaz Hanan, namun diawali dengan